Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di acara doa pagi. Mari saudara semua, Bapak Ibu, kita sebelum memulai aktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita mau mengalami Tuhan di hari ini. Lebih dari segalanya kita mau fokus dulu ke Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tujuan kami. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami naikkan syukur padamu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya,
Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami naik ke surga kami Tuhan di hadapan-Mu. Kau layakkan kami penyembah-Mu, Allah yang hidup. Mau mengalami lebih lagi Tuhan. Terus menyenangkan Engkau Tuhan di singkat umur hidup kami. Kami mau terus dalam persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Hidup yang terus menyenangkan Engkau dari hari ke hari. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus Tuhan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, amin, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kuserahkan hati kami Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan pujian ini dari awal, dari hati yang tulus. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya Tuhan, gak ada yang kami sisakan sama sekali. Semuanya milik-Mu dan akan kembali kepadamu Tuhan. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yang tulus kita naikkan pujian ini. Hendaklah pujian ini menjadi doa kita pada pagi ini. Hari ini Tuhan, aku mau hidup menyenangkan-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduan. menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap masalah pergumulan kita yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita minta Tuhan untuk memberi kekuatan bagi kita melewati semua ini. Amin. Semuanya kami lewati bersama dengan Engkau, Tuhan. Allah yang hidup, Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Alami Dia. Dia Allah yang hidup. Haleluya, Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkanmu. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Shalom bagi kita semua. Selamat pagi, saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran renungan berikut ini, yaitu tentang kesendirian, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, saudara. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan, kami semua pernah mengalami kesendirian. Dan juga beberapa orang yang sedang sendiri, Tuhan. Tapi biarlah melalui renungan pagi ini, kami semua dikuatkan, dihibur, dan diberi pengertian bahwa kami sebenarnya tidak sendirian. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini secara ajaib untuk menghibur banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, faktanya ada banyak orang sendirian saudara hidup di bumi ini. Ya. Mestinya ketika kita sendiri, bukan hanya ruangan ini yang sendirian, kosong, bukan karena itu. Tapi hati terasa kosong bagi banyak orang. Ada yang kurang, ada yang sepi di dalamnya, kesendirian. Padahal di sekeliling kita bisa saja suasana sangat ramai, di tengah-tengah kota besar, di tengah orang yang sedang bercanda, tapi kita bisa merasakan kesendirian. Jika orang yang kita kasihi itu sudah tidak ada, terasa kosong. Suara ramai di dunia ini nggak bisa menghibur. Orang mungkin tersenyum melihat kita, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam diri kita itu merasa kesepian. Terkadang begitu. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihnya, yang baru saja mengalami. Misalnya kematian seorang suami atau istri, akan merasa tiba-tiba ada kesendirian gitu. Dan itu normal saja, ya. Jadi ada banyak sekali orang yang menangis dalam kesendirian. Ya. Namun di saat seperti itu, kalau saudara merasa sendirian pagi ini, dan memang secara fisik sendirian, tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada yang menemani di pagi hari ini, seharusnya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Suaranya seolah-olah lembut begini, saudara. Aku menyertai kamu. Yesaya 41 ayat 10. Aku menyertai engkau. Itu saudara. Ya. Nah ini harus dimengerti dengan benar. Sebab jika tidak, kesepian itu berbahaya. Saya bacakan ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, saudara. Hidup ini kita hadapi saja, saudara. Meskipun harus sendiri. Ya. Seorang istri bercerita terhadap saya, kepada saya. Ia kehilangan suaminya secara mendadak karena serangan jantung. Setelah pemakaman, ia pulang ke rumah. Ada yang berbeda. Rumah itu kok tiba-tiba berbeda ya. Tadinya ia pengen pulang, sekarang ia tidak ingin pulang. Di rumah ada yang hilang. Suami yang dicintainya hilang. Kehilangan suami yang secara mendadak ini sangat mengejutkan dia dan membuat ia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dulu bisa makan bersama-sama, bisa bercanda, ada suara-suara, ya. Tetapi sekarang sendirian. Dulu bisa duduk nonton bersama-sama, sekarang sendirian. Yang tinggal hanya kenangan. Sedih ya saudara ya. Dunia ini memang menyedihkan, saudara.
Kalau hidup ini hanya di dunia ini, betapa tragisnya hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan. Dan ternyata hidup ini hanya sementara. Nanti akan ada hidup yang kekal, saudara. Ya. Sang istri ini yang mengenang suaminya yang baru meninggal. Ia peluk baju suaminya yang terakhir. Ia masih bisa merasakan aroma sang suami. Istri ini bahkan pernah berkata begini, Tuhan, aku tidak tahu lagi bagaimana harus melanjutkan hidupku ini kalau tanpa suamiku. Aku sendirian. Tapi di saat ia menangis, air matanya jatuh. Ia buka Alkitab. Ya. Seperti suaminya selalu buka Alkitab. Ia membuka Alkitab. Dan ayat yang terbuka, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Saudara, semua kita bisa mati. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan seolah-olah bicara langsung kepada dia. Di tengah kehilangan, ia merasakan kasihnya Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan ikut merasakan kesedihannya. Dan Tuhan tahu pasti. Ya. Tahun berganti tahun, kesepian itu mulai biasa. Dan akhirnya ia bisa mengatasi kesepiannya. Mengapa? Sebab ia tahu bahwa suaminya yang cinta Tuhan itu, rohnya ada di Firdaus. Nyaman bersama Tuhan, menantikan ia. Ya, suatu hari menyusul ke Firdaus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dekat Tuhan. Hidup ini setiap saat kita bisa mati, harus dekat Tuhan, saudara. Sebab itulah damai sejahtera yang sebenarnya. Kalau dunia ini ya dikerjakan saja, kerja keras saja, semua kerjakan saja. Tapi yang penting dekat Tuhan. Sebab jika tidak, semuanya itu tidak ada artinya. Sebab semuanya pasti berlalu, semuanya akan hilang lenyap, saudara. Tidak akan ada lagi. Mestinya ketika kita sendirian, kita harus belajar bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita merasa sendiri, nangis-nangislah, tidak masalah. Tapi ingat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya. Jadi, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, harusnya kita mulai menyadari bahwa di dalam kesendirian kita itu, Tuhan sedang membentuk hati kita. Tuhan sedang mengajar kita bahwa semua ini pasti berlalu. Bahwa aku memiliki Tuhan. Bahwa nanti kita akan ketemu lagi di Firdaus. Semua orang-orang yang kita cintai, yang cinta Tuhan tentunya. Ya, jadi jangan sampai kita itu banyak keluh kesah kepada Tuhan. Justru Tuhanlah yang akan menolong kita. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini begitu ya saudara ya. Jadi jangan sampai dalam kesendirian kita menyimpang. Kalau itu rugi besar saudara. Justru di dalam kesendirian, di dalam banyak tanya kita, mengapa ini terjadi ya Tuhan? Kita harus semakin dekat Tuhan. Saudara ya, hanya itu solusi satu-satunya. Dan itulah mengapa Tuhan selalu mengatakan aku beserta kamu. Tuhan tahu suatu hari kita akan merasa kesepian, pernah merasa kesepian. Dan akan mengalami kesendirian. Sehingga aku beserta kamu, akulah Allah. Jangan takut. Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kita semua. Ya, saudara ya. Sekali lagi,
Bagi saudara yang kesepian hidup sendiri, ingat saudara, kita tidak sendirian. Kita dekat Tuhan. Bagi saudara yang sendirian dan bisa berjemaat lokal, kita bertemu, kita semua satu saudara. Jangan kesepian, kita semua satu keluarga besar di dalam Tuhan. Begitu ya saudara ya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terkadang kami merasa kesepian di tengah-tengah keramaian ini. Dan kami tahu, kami hanya membutuhkan Kau Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM, gereja milik-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan, yang memimpin kemana kami harus pergi. Kemana kami harus memberitakan kebenaran ini. Terima kasih, mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.